Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Afif di Indeks Podcast, informasi seputar demokrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema peran pemantau pemilu dalam pemilu tahun 2024. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Eksekutif dari Kata Rakyat, Bang Alwan Ola. Selamat datang Bang Alwan. Selamat datang. Terima kasih Bang ya sudah menyempatkan untuk hadir di kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, jadi Bang Alwan ini dari pemantau pemilu Kata Rakyat. Nah, kita mungkin masih banyak yang belum begitu familiar dengan Kata Rakyat. Nah, mungkin Bang Alwan bisa ceritakan Bang awal mula terbentuknya Kata Rakyat dan kira-kira apa saja yang nantinya akan dilakukan khususnya dalam menyambut pemilu tahun 2024. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah saya itu kebetulan pakai bajunya baju JPPR. Jadi secara individu saya banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan juga memantau di lembaga yang disebut JPPR itu. Ya. Nah, setelah selesai di JPPR karena terakhir dari 2019 sampai ke 2021 kemarin menjabat menjadi koordinator nasional JPPR. Setelah dari situ lalu bersama teman-teman karena spiritnya adalah spirit society ya. Jadi membentuk satu lembaga yang namanya Kata Rakyat. Konsentrasinya itu sebenarnya pada melakukan riset ya, melakukan riset dan survei, lalu juga melakukan pendampingan, dan konsentrasi kedua adalah melakukan voter education atau pendidikan politik dan juga melakukan pemantauan tahapan pemilu. Nah, memang Kata Rakyat ini menjadi salah satu lembaga yang memang baru. Barangnya baru tapi isinya orang lama. Oke. Barangnya baru tapi isinya orang lama. Jadi secara kelembagaan memang lembaganya lembaga baru, tetapi diisi oleh teman-teman yang punya latar belakang dan track record yang juga sudah lama dalam dunia NGO, dunia kepemiluan dan dunia politik. Tentu memang kehadiran Kata Rakyat itu diawali dengan spirit anak muda sebenarnya. Spirit anak muda yang punya konsentrasi pada urusan politik yang tidak membicarakan politik itu sesuatu yang berat. Tetapi ingin merajut kembali apa keterlibatan anak muda ini dalam politik, tetapi tidak dibahas sebagai satu politik yang konteksnya terlalu berat. Itu satu hal. Kedua, membangun kembali soal demokrasi digitalnya. Nah, itu yang menjadi konsentrasi yang setidaknya itu disebut sebagai identitas dari Kata Rakyat itu sebenarnya. Nah, itu sebenarnya latar belakang dan Kata Rakyat itu kira-kira. Jadi Kata Rakyat ini kan sebetulnya kalau dari Bang Alwan ini lembaga baru tapi diisi oleh orang-orang yang lama sebetulnya Bang. Nah, terus kalau kita mau kaitkan nih Bang dengan konteks pemilu tahun 2024 nih, kan banyak orang-orang yang berpandangan bahwa ini akan semakin kompleks, akan menghadirkan berbagai macam persoalan-persoalan baru, terutama terkait dengan keserentakan pemilu dan juga isu-isu hoax, kemudian politik identitas dan juga ujaran kebencian. Nah, kira-kira apa sih gebrakan-gebrakan ataupun hal-hal baru yang nantinya akan dilakukan oleh Kata Rakyat yang nantinya akan membedakan dengan lembaga pemantau pemilu yang lainnya, Bang? Sebenarnya begini, yang pertama bahwa kalau kita memandang pemilu 2024 itu menjadi pemilu yang kompleksitasnya sangat tinggi, menurutku 2024 tidak terlalu menjadi satu pemilu yang kompleks. Kenapa kemudian 2024 tidak disebut sebagai satu pemilu yang punya kompleksitas yang besar? Karena yang pertama begini, secara regulasi dia tidak banyak mengalami perubahan. Undang-Undang 7 itu tidak mengalami perubahan. Tentu kemudian hanya mengalami perubahan pada peraturan perundang-undangannya, misal turunannya pada PKPU atau Perbawaslu. Karena regulasinya tidak mengalami perubahan, tentu kita punya banyak pengalaman. Teman-teman Bawaslu misal punya banyak pengalaman pada konteks menghadapi 2024, melihat 2019 kemarin. 2019 itu menjadi pemilu yang semua orang tidak punya pengalaman banyak. Pertama, kita pertama kali menghadapi pemilu dengan 5 surat suara. Yang 2014 tidak mengalami itu. Kedua,
Undang-Undang 7 2017 itu menjadi undang-undang baru dan pertama kali digunakan di 2019. Yang pada saat itu undang-undang ini keluar, tahapannya sudah berjalan. Yang di awal tahapan Undang-Undang 15 itu masih digunakan kan. Artinya kan proses penyesuaian dalam konteks memahami undang-undang, bagaimana merubah Perbawaslu, bagaimana menyesuaikan kewenangan Bawaslu yang pada saat itu juga sudah sangat kuat di Undang-Undang 7 yang punya kewenangan melakukan adjudifikasi misal. Nah, itu kan hal baru kan. Dari pergeseran komisioner saja yang dari 3 ke 5 itu kan hal baru. Nah 2014 kan semua sudah punya pengalaman, 2024 sudah punya pengalaman itu. Tidak banyak perubahan menurut saya pada konteks regulasi. Kedua, pada konteks pengalaman tentu tidak banyak yang berubah. Dan kita semua punya pengalaman itu. Nah, yang menjadi kompleks dan menjadi persoalan di 2024 itu adalah pemilu dan pilkada berada di tahun yang sama. Kalau 2019, pemilunya di 2019, pilkadanya di 2020, di tahun yang berbeda. Walaupun ada tahapan yang beririsan. Misal tahapan pemutakhiran daftar pemilih untuk pilkada, dia beririsan dengan tahapan kampanyenya pemilu di 2019 kemarin. Nah, 2024, 14 Februari 2024 kita melakukan pemungutan suara. September 2024 nanti harus melakukan pemungutan suara di tahun yang sama. Nah, itu kan satu fenomena baru dalam sejarah pemilu kita. Itu satu hal yang menjadi kompleksitasnya. Kedua, kalau kemudian pemilu kita itu menjadi 2 putaran, kompleksnya akan lebih besar lagi, problemnya akan lebih besar lagi. Karena 14 Februari harus pemungutan suara, Mei, April, Mei, Juni itu harus sudah selesai. Nah, kalau kemudian terjadi sengketa, yang sengketanya dari 12 hari diturunkan cukup menjadi 6 hari kan, itu kan banyak sekali problem. Sedangkan pilkada kita sudah ditentukan bulannya oleh Undang-Undang 10 di bulan September. Kalau kemudian terjadi 2 putaran, pilkada presiden kita, pemilihan presiden, terjadi 2 putaran. Itu kan walaupun tahapan PKPU, kalau kita baca PKPU 3 itu Juni, Juli. Agustus lah, Juni, Juli itu sudah mulai putaran kedua. Tetapi kan itu seperti diajak lari maraton, ya kan? Dan semua energi harus dikeluarkan di beberapa waktu dengan padatnya tahapan, dengan padatnya persoalan. Misalnya mungkin di situ kita tidak tahu ya, kalau kemudian asumsinya teman-teman Bawaslu melakukan identifikasi indeks kerawanan atau kemudian isu-isu krusial, itu kan bisa saja terjadi. Jadi kompleksitas 2024 itu sebenarnya hanya ada pada ruang pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Dan kalau kemudian terjadi 2 putaran, lalu kemudian terjadi sengketa, nah itu yang kemudian jadi soal. Tetapi dalam konteks demokrasi elektoral kan teknisnya sama saja. Datang ke TPS, gunakan surat suara, selesai. Dalam konteks pelaksanaan kampanye yang 75 hari, ini kan juga menjadi hal yang baru. Itu juga kemudian menjadi sesuatu yang secara prosedural biasa saja. Tapi secara keseluruhan kita ingin mengatakan bahwa 2024 tidak dipandang sebagai satu pemilu yang punya kompleksitas tinggi. Dia punya kompleksitas tinggi pada urusan elektoral yang bagi KPU punya tantangan 75 hari masa kampanye akan berdampak kepada urusan logistik, baik percetakan dan distribusi. Bagi Bawaslu akan memandang sebagai sesuatu yang kompleks apabila terjadi sengketa yang 12 hari menjadi 6. Dan secara keseluruhan kita akan melihat bahwa pilkada dan pemilu di tahun yang sama, dan itu menjadi satu hal yang baru. Dan kalau kemudian pemilu kita menjadi 2 putaran, maka akan menjadi sesuatu yang kompleksitasnya akan lebih besar. Nah, ini menjadi sudut pandang baru ya. Jadi kalau misalnya sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pemilu 2024 itu sangat kompleks, sebetulnya tidak begitu juga ya? Tidak begitu, karena secara regulasi tidak ada banyak perubahan. Tidak ada perubahan. Dan kita banyak pengalaman soal itu. Baik. Terus pertanyaan berikutnya nih Mas, terkait dengan peran dari pemantau pemilu itu. Tadi kan Mas Alwan sempat bilang mengenai pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, tapi sebetulnya kan pemantau pemilu ini tidak hanya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi juga menjaga hak konstitusional dari kelompok-kelompok rentan.
Nah, sejauh ini langkah-langkah apa saja Bang yang telah dilakukan untuk menjaga hak konstitusional dari kelompok-kelompok rentan itu, Bang? Ya, dalam konteks demokrasi elektoral kita yang kemudian kalau kita membaca konstruksi Undang-Undang 7, komponen pemilu itu kan salah satunya penyelenggara, baik KPU dan Bawaslu, kedua ada pemilih, ketiga ada peserta, keempat ada pemantau. Yeah. Nah, komponen pemantau ini yang selalu menjadi ruang sunyi yang jarang diminati oleh banyak orang. Kenapa ruang sunyi? Karena walaupun 2019 itu kalau saya belum tahu di Kalimantan Tengah ini berapa lembaga pemantau yang terdaftar. Tetapi di Bawaslu RI di 2019 itu ada 148 lembaga pemantau yang terakreditasi oleh Bawaslu. Jumlah ini tentu menjadi jumlah yang banyak. Tetapi kalau didalamin hanya 10 lembaga pemantau yang terakreditasi itu yang melaporkan hasil pemantauannya. Artinya kan kita belum melihat banyak kerja-kerja pemantau secara keseluruhan yang dia mau mengerjakan banyak hal. Walaupun lembaga-lembaga pemantau tertua misal seperti JPPR ya, itu selalu berkonsentrasi melakukan banyak dan melakukan pendampingan, melakukan pemantauan, melakukan advokasi. JPPR terutama misal di 2019 waktu saya masih jadi koordinator nasional ya, kita melakukan pemantauan tentu juga tidak seperti Bawaslu yang mengawasi semua tahapan. Kalau kita hanya melakukan pemantauan di tahapan-tahapan tertentu saja karena tidak juga punya sumber daya yang terlalu kuat seperti sumber dayanya Bawaslu, maka pemantauan kita hanya berkonsentrasi pada dana kampanye, tahapan kampanye, lalu kemudian pungut hitung, hanya pada tahapan itu. Selain itu hanya merespon isu-isu dan melakukan pendampingan, dan terakhir di 2019 itu hanya memastikan hak politik kelompok rentan itu, memastikan pemilih-pemilih disabilitas yang secara tidak langsung banyak orang yang memandang bahwa mereka menjadi pemilih yang ya sudahlah tidak usah memilih misalnya. Tetapi secara politik mereka juga manusia yang punya hak politik. Nah itu JPPR melakukan konsentrasi itu. Jadi konsentrasi kita melakukan pendampingan terhadap kelompok rentan itu sejauh ini hanya berdampingan dengan kelompok-kelompok disabilitas. Nah sisa dari situ ada kelompok rentan lain seperti kelompok masyarakat adat. Tetapi JPPR sendiri belum 2019 kemarin belum melakukan pendalaman terhadap pemantauan di kelompok masyarakat adat. Tetapi di disabilitas itu sangat dilakukan. Nah, di Kata Rakyat sebagai lembaga baru ini kita menyisir kelompok-kelompok milenial yang tidak mengenal pemantau, tidak mengenal pemilu, tidak mengenal politik, lalu kita kenalkan dengan cara kita. Sederhananya misal membuat konten-konten sederhana, misal seperti yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kalteng ini, entah dengan podcast, lalu kemudian dipotong menjadi TikTok, atau kemudian tentu pendekatannya harus pendekatan milenial. Milenial itu kan nggak butuh yang berat-berat, dia butuh yang ringan-ringan. Nah, Kata Rakyat pada konteks ini mau mendekatkan diri terhadap mereka, dan hari ini kita sudah melakukan dengan bagaimana mengusung demokrasi digital, ya, bagaimana kemudian mau mengatakan bahwa politik itu tidak berat, politik itu mudah, politik itu tidak melulu bicara partai, politik itu tidak melulu bicara menjadi caleg, tetapi banyak ruang yang ingin kita terlibat. Karena kita ingin mengatakan kepada kelompok milenial bahwa buta yang paling tidak menyenangkan adalah buta politik. Nah, kalau kita juga merasa diri bahwa kita buta politik, ya pada akhirnya kita menjadi objek politik yang dipolitisasi. Nah, milenial harus sudah mulai masuk pada ruang itu dan melek terhadap politik. Nah, tadi itu kalimat yang perlu kita highlight. Kita jangan sampai menjadi orang yang buta politik ya. Karena kalau kita buta politik, kita akan menjadi objek begitu ya. Jadi itu penting teman-teman Sobat Indeks Bawaslu, kita jangan sampai menjadi objek politik begitu. Nah, tentu tadi Bang Alwan juga bilang bahwa
karena ada keterbatasan personil yang ada, makanya sebetulnya Bawaslu pun juga membutuhkan peran dari pemantau pemilu gitu kan untuk bisa melakukan aktivitas pengawasannya. Apalagi Bawaslu pun walaupun secara struktur organisasi kita ada dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten kota atau bahkan sampai tingkat kecamatan, tapi pada kenyataannya kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Nah, salah satunya itu dari pemantau pemilu itu sendiri. Nah, Bang, ini terakhir Bang, kita minta closing statement Bang, karena kan tadi Abang juga menyinggung mengenai kurangnya minat ataupun ketertarikan masyarakat terhadap aktivitas pemantauan pemilu. Nah, kira-kira saran apa sih Bang yang bisa Abang sampaikan ke masyarakat nih biar mereka tuh akhirnya terinspirasi untuk mau nih terlibat dalam aktivitas pemantauan? Iya. Ruang Bawaslu dengan ruang pemantau atau masyarakat yang kalau kemudian disebut sebagai ruang partisipatif itu, nah itu dua ruang yang berbeda. Tanpa masyarakat, tanpa partisipasi, Bawaslu tidak akan menemukan ruang partisipatif itu. Jadi kalau pemilu itu disebut partisipatif atau bahwa pengawasan itu disebut partisipatif, maka harus ada ruang antara Bawaslu dengan masyarakat harus saling terkoneksi. Ruang koneksi itulah yang kemudian memunculkan pengawasan partisipatif pada konteks keterlibatannya. Nah, walaupun hari ini konteks demokrasi elektoral kita itu sedang mengalami satu problem degradasi kesukarelawanan yang kemudian disebut sebagai partisipatif itu. Nah, hari ini orang sudah tidak lagi mau menjadi seorang relawan yang tanpa dibayar. Sudah tidak ada. Tetapi kalau kemudian dimaknai secara terminologi, misal partisipasi isu kan yang disebut dengan partisipatoris secara terminologi. Maka partisipatoris itu adalah keikutsertaan seseorang yang dengan niat tanpa imbalan, tanpa pamrih. Yang di lain hal terminologi lain menyebut misal ada citizenship, ada kesukarelawanan. Nah, maka partisipatoris, kesukarelawanan, citizenship. Nah, itu kan lalu turunannya menjadi relawan, partisipasi. Tiga terminologi ini punya definisi yang sama, yaitu keikutsertaan seseorang yang tanpa pamrih, yang itu kemudian disebut sebagai gerakan sosial. Basis gerakan sosial itu adalah basis kritis, yang kanalnya adalah kanal society, dia tidak sebagai kanal state. Kalau Bawaslu kan kanalnya kanal state, teman-teman pemantau itu adalah kanalnya kanal society. Maka gerakannya adalah gerakan kesukarelawanan, gerakannya adalah kemandirian. Nah, hari ini tidak ada lagi, walaupun ada, tetapi minim, degradasi, sedang mengalami penurunan. Kenapa menurun? Karena pendekatannya adalah pendekatan pragmatis hari ini. Tidak ada lagi orang mau menjadi relawan tanpa dibayar. Bawaslu saja sulit mencari pengawas TPS yang 25 tahun. Betul. Ya, yang gajinya 800.000. Kalau ada saksi calon yang meminta dia untuk menjadikan saksi dengan gaji 1 juta aja, mau dia pindah. Orang kalau mau memilih menjadi KPPS dengan pengawas TPS, lebih banyak memilih jadi pengawas TPS. Karena KPPS gaji cuma 500. Pengawas TPS sudah 800. Jadi orang itu sudah terkonstruk dengan apa upah yang saya dapat. Apalagi dengan memantau tanpa digaji. Nah, maka kemudian Bawaslu menurutku adalah punya kekuatan besar dengan kader SKPP yang begitu banyak, misal harus dibangun basis ideologi soal kesukarelawanannya. Sehingga misal saya yakin Bawaslu juga akan ditanya oleh kader SKPP, kita nggak ada anggaran. Karena tidak punya sense soal relawan itu. Kalau sudah punya sense tentang kesukarelawanan, mungkin dia akan menyadari bahwa ini ruang society, ini ruang state. Bawaslu menjadi ruang state, society menjadi ruangnya pemantau, yang dua ruang itu berbeda, tidak kemudian disamakan. Nah, kalau basis itu dimaknai sebagai satu konstruksi dan pendekatan teoritis lalu dipahami sebagai basis dasar gerakannya relawan, kesukarelawan, itu pasti akan berjalan. Nah, kenapa kemudian menurun? Karena
tadi basis pemahamannya tuh masih lemah. Jadi orang ya belum apa-apa itu harus nanya dulu, Pak, ini ada duitnya nggak? Ini kita digaji berapa? Yeah. Nah itu yang harus dimaknai. Maka itu tantangan sederhana. Ya misal lembaga-lembaga seperti JPPR, ada lembaga-lembaga KIPP misalnya, pun juga kesulitan untuk merekrut relawan. Walaupun banyak orang yang masih mau menghibahkan dirinya untuk mau memantau. Apalagi hari ini kan memantau itu sesuatu yang mudah dengan basis teknologi. Saya di Jakarta, walaupun fisik saya di Jakarta, bisa mengetahui kejadian-kejadian di Kalimantan Tengah melalui digitalisasi. Jadi memantau sekarang sudah hal yang menyenangkan. Oke, ya betul. Jadi begitu ya Sobat Indeks Bawaslu. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua di sana yang nantinya ikut dalam aktivitas pemantauan pemilu dan juga membantu peran-peran dari Bawaslu itu sendiri dalam melaksanakan pengawasan pemilu di tahun 2024 mendatang. Bang Alwan, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya telah mengisi di acara podcast kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman Indeks Podcast yang telah menyaksikan dan juga mengikuti episode pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Bangsa bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan.